Haleluya. Ku tidak takut, Engkau Tuhan Allah ada menyertai kami. Tak sekalipun Kau membiarkan kami jatuh, tangan kananmu Tuhan ada memegang setiap tangan kami. Kau menjamin kemenangan menjadi bagian kami umat-Mu Tuhan, yang percaya, yang berharap, bersandar kepada-Mu Bapa. Terima kasih, Kau baik, Kau sungguh sangat teramat baik. Tabut-Mu Kau tempatkan ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya perhimpunan di tempat ini Tuhan selalu Tuhan membuat Engkau tersenyum. Dan biarlah Tuhan waktu yang luar biasa ini Tuhan, setiap kami Tuhan mengalami Engkau Tuhan. Kami ada di tempat ini bukan secara kebetulan, kami ada di tempat ini karena Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di saatnya waktu-Mu Tuhan, Engkau membuat setiap kami kenyangkan, dikenyangkan kebaikan. Hamba mengucap syukur kalau hingga sampai saat ini Kau beri kesempatan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Hamba-Mu adalah hamba yang tidak berguna, yang hanya melakukan bagian yang harus hamba-Mu lakukan. Sertai lidah mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Ubah setiap tanah hati kami yang tidak baik, tanah hati yang keras, ubah menjadi tanah hati yang baik. Sehingga seluruh benih firman yang Kau sampaikan siang hari ini termeterai, memerdekakan, berbuah lebat, nama-Mu dipermuliakan. Diserahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ujian penghormatan kami kembalikan kepada Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya dan yang siap diberkati lebih lagi, mari sama-sama katakan amin. Silakan dulu saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, warga surga yang diberkati Tuhan. Amin. Kita bersukacita kalau sampai saat ini Tuhan menyertai, dan percayalah Tuhan tidak sekali-kali pun meninggalkan engkau dan saya piatu. Bahkan pujian tadi mengatakan tangan kanannya itu memegang setiap tangan kita. Haleluya. Mari siang hari ini kita buka bersama-sama Alkitab kita dari Mazmur 19. Firman Tuhan siang hari ini dengan tema jiwa yang segar. Jiwa yang segar. Dari Mazmur 19 kita akan baca satu ayat saja. Mazmur 19 ayat yang ke-8. Sudah ketemu? Saya tunggu sampai semua menemukannya sehingga setiap kita bisa membacanya bersama-sama. Jiwa yang segar. Kita baca ayat yang ke-8 saja. Di sini perikop dikatakan kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Kita baca bersama-sama 2, 3. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberi hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Sekali lagi 2, 3. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Amin. Jiwa yang segar. Katakan sama-sama 2, 3. Jiwa yang segar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita mengiring Tuhan, di dalam kehidupan kita yang terpenting yaitu saudara dan saya memiliki jiwa yang segar. Di dalam kehidupan ini yang terpenting apa saudara? Memiliki jiwa yang segar. Memiliki jiwa yang segar. Ya, itu yang teramat penting di dalam saudara dan saya mengiring Tuhan. Karena hari ke depan, hari demi hari bukan semakin mudah, tetapi hari ke depan semakin sulit. Nah, kalau saudara dan saya tidak mendekatkan diri kepada Tuhan, tidak memiliki jiwa yang segar, bisa dipastikan banyak anak-anak Tuhan akan hanyut, akan hilang
Oleh karena apa? Peristiwa pergumulan yang silih berganti di alam. Maka dari itu kita akan belajar bersama-sama bagaimana caranya supaya pengiringan saudara dan saya ini tidak kering, tidak layu, tetapi didapati Tuhan, saudara dan saya tetap memiliki jiwa yang segar hari ini sampai garis finish. Seperti tanaman, saudara. Tanaman kalau mau segar, tanaman kalau mau sehat menghasilkan buah, tanaman itu perlu yang namanya perawatan, dirawat. Begitu juga dengan pengiringan engkau akan Tuhan, pengiringan saudara dan saya akan Tuhan perlu dirawat. Apa yang dirawat? Jangan bagian yang jasmani saja, didandani sedemikian rupa, tetapi rohnya tidak diperhatikan. Haleluya. Bagaimana Bu caranya memperhatikan rohani? Kenyangkan diriku, kenyangkan diri saudara dan saya dengan makanan yang menyehatkan. Kira-kira makanan apa buat jiwa kita yang menyehatkan? Firman. Makanan apa saudara? Firman. Firman itu yang membuat jiwa saudara dan saya segar atau sehat. Seperti kemarin itu saudara ya, saya itu senang banget diberi kesempatan saya sama Ibu Miki pulang kampung. Saya senang, tetapi juga saya sedih. Sedihnya saya pulang kampung biasanya berkumpul, kakak adik semua, keluarga besar berkumpul di rumah itu. Dari kamar depan sampai kamar belakang itu biasanya penuh setiap tahun, setiap lebaran. Karena pandemi ini beberapa tahun kami tidak pulang. Nah kemarin waktu saya pulang itu saya sedih karena saya tidak bertemu dengan keluarga, tidak bertemu dengan saudara-saudara. Tetapi yang membuat saya senang di desa itu, saya bertemu dengan tetangga-tetangga yang mengasihi saya. Saya datangi mereka. Ketika kami datang waktu itu pagi-pagi, mereka pada, siapa yang datang? Kan mobilnya travel berhenti di depan. Siapa yang datang? Oh, Mama Tessa gitu. Mereka pada datang, dikira kakak saya. Enggak. Saya nginep di sana cuma semalam. Semalam itu sangat singkat ya. Waktunya itu karena saya datang ke sana kalau biasanya itu kalau lebaran itu ya kan cuma istilahnya apa Pak Wi? Minalaidin. Jadi duduk, maaf-maafan udah pulang. Kalau kemarin tuh langit. Saya sudah sedih, datang sendiri, tidak ada keluarga. Saya datangi satu persatu, tidak semua, karena waktunya cuma semalam kok. Saya datangi satu persatu, saya bersyukur mereka juga senang ketika kami kunjungi. Ya, bahkan saya sempat ketemu dengan teman-teman SD saya. Di situ waktu saya memasang status itu ya Bu Miki ya, loh nanti kapan-kapan saya boleh ikut, boleh ya, kapan-kapan kita kesana Pak Sepur ke desa bersama-sama akan pelayanan ya. Saya juga sempat kenalan dengan ibu bapak gembala yang di desa saya sana itu Pentakosta kalau tidak salah ya Bu Miki ya. Bersyukur saya bilang nanti Bu kita gantian kalau ikut ke Semarang isi di tempat saya, kalau kami berkunjung ke sini gantian ya Bu, monggo silakan ya. Itu ya saksian saya sedikit waktu kemarin di desa ya. Jiwa yang segar, kita akan belajar bersama-sama bagaimana supaya saudara dan saya itu memiliki jiwa yang segar. Satu kunci saya bagikan siang hari ini, supaya saudara dan saya itu memiliki jiwa yang segar. Masih ayat yang ke-8 kita baca bersama-sama 2-3. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberi hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Untuk saudara dan saya memiliki jiwa yang segar, kuncinya yaitu cintai peraturannya. Apa yang dicintai saudara? Peraturannya. Jangan cuma janji-janji emas, ayat-ayat emas yang diciplai, tetapi cintai. Kalau saudara dan saya mencintai, berarti saudara dan saya praktek, melakukan, ya, tidak melakukan apa yang dilarang dan melakukan apa yang menjadi bagian kita. Ya. Untuk saudara dan saya memiliki jiwa yang segar, kuncinya apa? Cintai peraturannya. Ayat 8 berkata, peraturan Tuhan itu teguh, katakan teguh.
Kalau Tuhan berkata ampuni orang yang bersalah kepadamu, tidak bisa saudara punya alasan loh tapi ini dan itu, enggak. Peraturan Tuhan itu teguh. Kalau Tuhan berkata ampuni, maka saudara dan saya yang mencintai kebenaran, yang mencintai yang namanya peraturannya, tidak tedeng aling-aling atau banyak alasan. Ya, saudara dan saya hanya melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang menjadi peraturan Tuhan, yaitu saudara dan saya mengampuni. Nah, untuk apa? Untuk apa Tuhan kok memberi peraturan, memberi perintah saudara dan saya, anak-anak Tuhan, untuk hidup, memiliki gaya hidup mengampuni? Yang pertama tujuan yang pertama, kenapa saudara dan saya harus mengampuni? Yang pertama yaitu supaya tubuh kita sehat. Katakan sama-sama 2, 3. Supaya tubuh kita sehat. Orang yang tidak mau mengampuni pasti menyimpan yang namanya sakit hati. Kalau yang disimpan sakit hati, orang di depanmu ngomong sebaik apapun, responmu akan jelek. Responmu akan salah. Oleh karena apa? Hatinya sakit. Kayak borok itu loh saudara. Borok itu ya cuma disenggol sidik saja. Sakit enggak? Sakit. Begitu juga dengan hati. Makanya Amsal mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kalau hati saudara dan saya sehat, orang berkata apapun, bahkan orang berkata jelek sekalipun, respon saudara dan saya happy saja. Tetapi kenapa banyak anak-anak Tuhan kecentok sidik motong? Aku motong enggak mau baca Alkitab. Aku motong enggak mau datang persekutuan. Aku motong enggak mau berdoa. Salah ini bla bla bla. Enggak. Saudara kalau enggak mau disentok hidup di hutan kan? Ya, hidup di hutan, enggak ada gesekan. Selama saudara dan saya yang ada di muka bumi ini, tujuannya itu untuk terjadi gesekan demi gesekan itu untuk saudara dan saya belajar, katakan belajar mengampuni. Haleluya. Nah, seringkali kan saudara dan saya kan pinter banget ya, salah dia, intinya cari kambing hitam. Nah, siang hari ini kita belajar, mereka enggak salah. Mereka memang ditetapkan Tuhan, ditempatkan Tuhan untuk menggesek. Bagaimana responmu? Mau motong atau mau terus mengikuti Tuhan? Saya percaya jiwa yang segar, apapun yang terjadi, tidak akan membuat orang itu motong, tetapi semakin antusias melayani Tuhan. Haleluya, amin. Karena seperti pujian mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, amin. Seperti obat hati yang senang, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, siapa yang senang? Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Peraturan atau perintah Tuhan ya, tadi dikatakan apa? Mengampuni. Yang pertama, untuk apa saudara dan saya mengampuni? Supaya tubuh kita sehat, itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk apa saudara dan saya mengampuni? Apa faedahnya?
Kalau aku mengampuni dia, Bu, kalau yang pertama tubuh kita sehat, yang kedua manfaat atau faedah saudara dan saya mengampuni supaya Bapa di surga, supaya Tuhan pun mengampuni kita. Siapa di sini yang tidak pernah berbuat salah? Setiap kita dalam sehari nggak terhitung ya berapa kali mendukakan Tuhan, berbuat salah. Makanya Tuhan izinkan terjadi gesekan, terjadi centokan, supaya saudara dan saya praktek mengampuni. Haleluya. Yang pertama mengampuni manfaatnya apa? Tubuh kita sehat. Dan yang kedua manfaatnya kalau saudara dan saya mengampuni apa? Bapa di surga mengampuni kita. Tuhan pun mengampuni setiap kesalahan kita. Amin. Ayat yang ke-8 kita baca lagi. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberi hikmat kepada orang-orang yang tak berpengalaman. Yang barusan kita baca, Taurat Tuhan berkata apa? Taurat Tuhan itu sempurna. Ya, katakan sempurna. Sempurna. Ya, sempurna. Ya, kalau hari ini yang saudara dan saya mau memiliki jiwa yang segar, kita prakteknya bagaimana? Prakteknya bagaimana? Cintai, katakan cintai. Cinta. Yang dicintai apa? Peraturannya. Peraturan Tuhan tadi bagaimana? Perintah Tuhan tadi suruh apa saudara dan saya? Mengampuni, katakan mengampuni. Mengampuni yang pertama tubuh sehat, supaya saudara dan saya yang kedua juga diampuni. Amin. Haleluya. Sehingga iblis tidak punya pijakan, atau firman Tuhan berkata jangan memberi kesempatan kepada iblis. Maksudnya apa toh, Bu? Ketika saudara dan saya menyimpan sakit hati, itu membuka celah, memberi kesempatan kepada iblis untuk mengaduk-ngaduk pikiranmu, untuk mengaduk-ngaduk hatimu, ditanamkan yang namanya kebencian. Hari-hari ini banyak jiwa yang kering oleh karena masalah bertubi-tubi, sehingga api doanya mulai redup, hatinya mulai bimbang, geruduk datang ke sana, geruduk datang ke sini. Tetapi saya bersyukur ya, saya pribadi kemarin setelah doa jam 3 itu saudara ya, saya kan berkata, karena diajari, saya berkata, Tuhan, kemarin pas hari Kamis itu ya, hari Kamis Pak Wi kan ngajaknya jam 8, tetapi karena ada sesuatu hal, saya jam 8:30 sampai jam 10 lewat sama jam 11 saya baru selesai. Capek tidur, malam harinya saya mendengar suara apa saudara? Saya akan berkata, Tuhan Yesus baik, sungguh baik, Tuhan Yesus baik, sungguh baik. Saya bermimil seperti itu sampai saya tidur terlelap. Saya membiasakan diri seperti itu saudara, dan bermimil mengucapkan hal-hal yang baik sehingga tidak memberi kesempatan kepada iblis. Ngiling-ngiling hal yang neko-neko ndak. Tuhan Yesus baik, sungguh baik. Dia berkata apa? Doamu nak sudah aku kabulkan. Doamu nak sudah aku kabulkan. Apakah bangun jelek langsung apa yang saya inginkan terjadi? Tetapi ketika saya mendengar hal itu, ketika saya mendengar perkataan itu, hati saya teduh, saya bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tetapi iblis apa saudara? Jangan mau dibodohi iblis. Ketika Tuhan sudah berkata, doamu sudah aku kabulkan, doamu aku dengar, pegang itu. Pegang itu, jangan sampai digeser oleh iblis. Iblis selalu menawarkan apa? Bimbang, untuk menjebak dan menghalangi yang namanya sumber berkat itu mengalir. Kita buka sebentar Yakobus 1 ayat yang ke-6. Yakobus 1 ayat yang ke-6. Apapun yang pernah saudara dengar ya dari Tuhan, janji Tuhan, jangan mau digeser oleh apapun ya. Meskipun kenyataannya belum terjadi, pegang teguh. Janji Tuhan itu ya dan amin. Segala sesuatu bisa berubah, tidak ada yang kekal. Tetapi janji Tuhan itu ya dan amin. Yakobus 1 ayat yang ke-6, kita baca bersama-sama, 2, 3.
hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Saudaraku, yang dihasilkan ombak itu apa? Sampah, katakan sampah. Orang yang bimbang, yang dihasilkan yaitu sampah, perkataannya perkataan yang menjatuhkan, perkataannya bukan perkataan yang membangun. Nah, ketika saya menerima janji Tuhan seperti tadi itu, doamu sudah aku dengar nak, doamu sudah aku kabulkan. Nah, intimidasi itu tidak berhenti mana. Kenyataannya kamu seperti ini. Saya katakan dalam nama Yesus, bungkam engkau iblis. Janji Tuhan ya dan amin. Jadi sekali lagi saudara, yang namanya iblis itu terus berusaha menanamkan yang namanya kebimbangan. Ya. Kenapa banyak anak-anak Tuhan geruduk sana geruduk sini? Di sana lo ada api Tuhan, di sana lo ada api Tuhan. Alkitab berkata, 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, Yesus hadir. Amin. Makanya seperti saya katakan tadi, yuk kita minta kepada Tuhan jiwa-jiwa. Bukan cuma jiwa-jiwa yang mampir, tetapi jiwa-jiwa yang rindu, lapar, haus untuk menikmati hadirat Tuhan di PD. Teman-teman percayalah, kalau kita minta sesuatu hal yang ilahi itu, Tuhan pasti berikan. Amin. Haleluya. Segala sesuatu itu diizinkan Tuhan supaya saudara dan saya mengerang. Kok tidak dibikin enak-enak saja toh Bu? Wah, bahaya. Bahaya nek semua dibikin lancar-lancar enak-enak saja. Doanya yang mau doa tidur, doa makan cukup. Tetapi ketika sesuatu hal yang tidak enak itu Tuhan izinkan terjadi supaya engkau dan saya kembali, katakan kembali mengalami yang namanya kobaran api Roh Kudus. Ya, yang tadinya doanya mulai bimbang, ya, dikatakan tadi orang yang bimbang, saya katakan tadi apa, seperti gelombang laut yang dihasilkan cuma sampah. Yang dihasilkan apa saudara? Sampah. Ya, sama sekali tidak ada gunanya. Orang yang bimbang wis doa tenanan, ya, ibadah capek-capek, tempat jauh-jauh, tetapi hatinya bimbang, tidak menerima sesuatu dari Tuhan. Apakah Tuhan tidak adil? Tuhan sangat adil. Yang menjadi penghalang apa? Kebimbangan itu saudara. Kebimbanganmu itu yang membuntu, yang menyumbat yang namanya pintu mujizat. Lah terus piye Bu? Keadaan semakin rumit, betul. Masalah semakin bertubi-tubi, betul. Tetapi ketika masalah bertubi-tubi itu datang dan engkau sudah menerima janji Tuhan, praktek firman. Prakteknya bagaimana? Alkitab berkata, Tuhan, aku serahkan Tuhan kebimbanganku mengenai pelayananku. Aku serahkan ke dalam tangan-Mu. Aku serahkan Tuhan studi anak-anakku. Aku kok bimbang ya Tuhan. Aku serahkan ke dalam tangan-Mu. Kebimbangan itu Tuhan izinkan supaya apa? Saudara dan saya praktek menyerahkan semuanya kepada Tuhan, sehingga engkau dan saya tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Haleluya. Praktek firman, katakan praktek firman. Praktek firman. Tuhan, aku serahkan ke dalam tangan-Mu setiap kebimbanganku. Percayalah Tuhan akan menetapkan setiap langkah-langkah kita. Amin. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Orang benar bisa jatuh apabila ia jatuh, tak sampai terbela. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, haleluya. Tangannya, puji Tuhan. Sebab Tuhan menopang
tangan Tuhan yang menopang setiap langkah-langkah kita. Ada tangan Tuhan yang menetapkan setiap langkah-langkah kita. Amin. Kita buka Yakobus 1, kita sekarang baca ayat yang ke-7. Yakobus 1 ayat yang ke-7. 2, 3. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Orang yang bimbang, wes doa lo bu aku, sudah puasa lo bu aku, tetapi kalau saudara masih bimbang, saudara ragu-ragu, ndak iya toh janji Tuhan, ndak iya toh kenyataannya seperti ini. Orang yang demikian dikatakan tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan. Tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan. Yang menjadi penghalang apa? Kekhawatiran. Kenapa ada orang sudah berdoa tenanan loh bu, sudah puasa tenanan loh bu, tidak menerima sesuatu dari Tuhan? Penyebabnya yaitu kebimbangan itulah yang menutup pintu mukjizat. Keraguan-raguan itulah yang menutup pintu mukjizat. Makanya siang hari ini kita bersama-sama justru hal-hal yang mustahil. Kok tambah koyok ngene toh Tuhan? Mari belajar bersama-sama. Tetap percaya kepada-Nya. Kok tambah koyok ngene toh keadaanku Pak? Keadaanku Bu. Kok tambah koyok ngene toh Tuhan keadaanku? Belajar tetap mencintai yang namanya apa yang menjadi peraturan Tuhan. Kalau engkau dan saya belajar mencintai peraturan Tuhan, tidak bimbang, tidak ragu-ragu, disitulah terletak jiwa kita segar. Haleluya. Mau jiwa segar, ojo bimbang. Jangan bimbang. Kebimbangan itu menutup, menyumbat yang namanya pintu mukjizat, menutup, menyumbat yang namanya pintu berkat. Haleluya. Jadi yang menjadi penyumbat apa? Kebimbangan. Yang menjadi penyumbat apa? Keraguan-raguan. Haleluya. Amin. Seperti kemarin itu saudara, ketika saya itu mendatangi ke tempat tetangga, ada yang sudah 3 tahun berbaring. Saya sudah 3 tahun nak, gara-garanya jatuh di kamar mandi, terus langsung diangkat, ditidurkan. Nah, sampai 3 tahun berbaring, tidak bisa bangun, makan segala macam itu tidur, duduk pun tidak bisa. Jadi berbaring selama 3 tahun. Puji Tuhan kemarin kami sempat besuk ke sana. Roh Kudus berkata apa? Tebarkan yang namanya kebenaran. Aku enggak bisa loh Tuhan, aku tuh sakjane ku wong meneng enggak bisa. Nah, Roh Kudus berkata apa? Pakai tanganmu sehat toh. Nah, saya duduk di samping ranjangnya itu, saya ulurkan tangan, saya pijit di punggungnya itu. Apakah langsung terjadi mukjizat? Enggak. Apakah langsung terjadi mukjizat? Enggak. Ketika saya pijit, saya bilang, terima kasih Tuhan, ini pekerjaanmu Tuhan. Saya bilang, Makti, namanya Makti, besok saya itu mau pulang ke Semarang. Loh, kok cepat teman, besok pamit ya, naik pulang. Nah, karena waktu ya begitu banyak yang harus kepingin ketemu kami, sehingga kami tidak sempat ya Bu Minggi ya. Saya bilang sama Bu Minggi, nanti kalau Tuhan izinkan, saya kepingin banget ya kalau diberi kesempatan mau datang ke tempat maknya itu. Nah, anaknya yang saya pijit ini juga mengalami sakit. Ibunya kan sudah 3 tahun mengalami sakit ya. Anaknya yang saya pijit itu juga mengalami sakit. Kedua tangannya ini, kedua 10 jarinya ini tidak bisa ditekuk seperti ini saudara. Jadi apapun yang dikerjakannya berjejer gini. Ya, jadi selama ini saya kerjakan sesuatu kayak nyuci itu ya saya masukkan gitu. Sedangkan repot ya kalau jari tidak bisa ditekuk ini. Tidak cuma 1, 2 tetapi 10 jarinya tidak bisa ditekuk. Setelah saya selesai mijit emaknya tadi, Roh Kudus berkata apa? Tebarkan yang namanya kebenaran.
tanam benih ilahi. Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Mereka kan dari seberang ya, pakai itu ya. Saya berkata, ayo duduk di ranjang. Saya duduk di ranjang, saya naik juga ke ranjang, saya ulurkan tangan saya minta minyak kayu putih, tidak ada yang bodi atau apapun. Saya pijit itu kedua tangannya, jari-jarinya saya pijit. Tuhan, dalam nama Yesus, Engkau bekerja Tuhan, aku cuma hamba-Mu yang tidak berguna. Saya pijit sampai termimil ya. Tolong aku Tuhan. Percaya kedatangan kami ke tempat ini tidak sia-sia. Luar biasa saudara, ketika saya terus melakukan bagian saya, diperintahkan untuk memijit, saya pijit kedua jarinya. Tidak tahu berapa menit itu. Ibu yang saya pijit ini berkata, apa loh? Ngomong sama anaknya, Novi, tadi tangannya ibu kan tidak bisa gini. Loh, kok bisa? Ya, Alhamdulillah, bisa digerakin, Nov. Tadi ibu kan tidak bisa ya, Nov. Sudah berapa bulan ini tidak bisa. Di situ saya, Tuhan, Engkau luar biasa, Tuhan, Engkau bekerja dengan dahsyat, Tuhan. Nah, ini baru satu tangan, terus saya Roh Kudus berkata, padahal tangan saya juga pegel juga saudaranya. Itulah layani Tuhan itu gitu. Disuruh lagi satu tangan sudah mengalami apa? Mujizat, sudah bisa diginikan. Saya sukacita melihat ibu ini tersenyum. Loh, bisa. Alhamdulillah, ya Allah, bisa ya Allah, tanganku ya Allah. Nah, saya ulurkan tangan lagi. Mungkin Ibu Miki berkata, sejak kapan Ibu Ana jadi dukun pijat? Mungkin begitu ya. Saya cuma ngalir saja. Tangan satunya saya pijiti lagi. Terus, Tuhan tolong Kau bekerja Tuhan, aku hamba-Mu Tuhan. Biarlah kedatangan kami di tempat ini tidak sia-sia, tetapi menaburkan benih ilahi. Engkau yang akan terus menumbuhkan. Saya pijiti terus, Roh Kudus terus bekerja luar biasa. Aduh, sakit, tetapi sakitnya itu enak. Ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, kedua tanganku bisa digerakkan. Betul Bu Miki ya? Ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Nah, di situ saya itu yang merinding, yang merasa, Tuhan, siapakah aku ini Tuhan? Engkau pakai seperti ini. Nah, mereka bertanya, sampean sekolah tak? Enggak. Saya mendapatkan cuma-cuma dari Allah, dari Tuhan. Saya bagikan pun dengan cuma-cuma. Saya dapat dengan cuma-cuma, saya bagikan dengan cuma-cuma. Mbok jangan besok pulang, yang di sini seminggu biar itu. Terus saya berkata enggak bisa, karena mama tuh besok sebelum saya pulang, tolong datang ke rumah ya, nanti tak pindoni gitu. Puji Tuhan, pagi-pagi ya, pagi-pagi datang ke rumah tak pindoni. Puji Tuhan, yang tadinya tangan tidak bisa digerakkan, kedua tangannya sembuh. Beri kemuliaan ke Tuhan saudara. Semuanya itu karena pekerjaan Tuhan. Coba nek saya nuruti malu ya. Siapa saya? Tetapi ketika saya taat, belajar taat, tidak bimbang melakukan, wis ben konek di sini ya biarlah. Aku disuruh mijit, tetapi percayalah, ketika engkau dan saya belajar mencintai yang namanya peraturan Tuhan berkata, ayo pijit. Nah, engkau dan saya cuma melakukan, mau terjadi mujizat atau enggak, itu terserah Tuhan. Tetapi kenyataannya Tuhan tidak mempermalukan anaknya. Mujizat, kesembuhan terjadi bukan karena saya, tetapi karena roh yang ada di dalam diri saya itu bekerja. Amin. Seringkali saudara dan saya itu bimbang apa iso toh. Nah, itu yang menutup pintu berkat itu terjadi. Ketika saya melihat benih yang luar biasa itu, mujizat itu terjadi. Tuhan, kalau Tuhan izinkan, nanti sekali waktu Tuhan, kami di Kemenangan mau rombongan ke sana sama-sama untuk melayani orang-orang di sana. Jadi orang-orang di sana itu bukan itu di dalam Tuhan, tetapi setiap kali saya masuk rumah ke tetangga itu, saya enggak kesempatan itu tidak saya sia-siakan. Ngobrol-ngobrol sebentar, saya dekati, Bu, mau didoakan? Oh ya mau ya, hal yang baik, kenapa tidak mau? Puji Tuhan, saya doakan. Tuhan berkati, internet berkati, saya tutup dalam nama Yesus, amin. Setiap kali saya masuk rumah, saya tawari orang, mau didoakan? Saya juga, Tuhan, aku kok berani yang ngomong seperti itu ya? Aku kok bisa yang ngomong seperti itu ya? Ini kan di kampung halamanku, mereka berkata,
tahu masa lalumu, siapa kamu. Tetapi ketika saya belajar untuk mencintai Tuhan, kalau Engkau menetapkan aku Tuhan di tempat ini untuk menabur benih, terjadi mujizat atau enggak itu urusanmu. Bagianku taat. Ketika saya taat, Tuhan tidak mempermalukan anaknya. Amin. Haleluya. Ya. Masih Yakobus 1 ayat yang ke-19 ya. Cintai peraturannya. Cintai peraturannya. Kita baca bersama-sama 2, 3. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Cepat mendengar, lambat berkata-kata. Haleluya. Jangan cepat mendengar ya, kesusu marah. Cepat mendengar, sing dijak ngomong ngorong bar, kesusu motong ya. Ngomong sak kecap derong bar, orang diparnik ya. Kesusu marah, diumbar kemarahannya meledak-ledak. Engko nek wis marah, aku puas Bu. Sudah tak tumpahkan amarahku no. Tetapi kebenaran berkata apa? Cepat mendengar, lambat berkata-kata, dan lambat untuk marah. Amin. Sabar dalam suka dukamu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu. Katakan, sabar dalam suka dukamu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu. Tuhan beri kuat padamu. Ayat yang ke-21 saya bacakan Yakobus 1 ayat yang ke-21. Di sini dikatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Saudara, ketika kemarin saya berada di desa itu, hati saya terbeban, Tuhan, biarlah Tuhan kampung tempat saya ini Tuhan mengalami lawatan Tuhan. Yang sakit disembuhkan, jiwa yang berada di dalam kegelapan menerima terang. Haleluya. Saudara dan saya kalau sampai hari ini masih punya keluarga atau tetangga yang belum di dalam Tuhan, itu PR loh. Jangan enak-enakan loh. Tuhan mau supaya keberadaan saudara dan dimanapun itu, supaya mereka melihat Yesus di mana? Di dalam kita. Terang Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Amin. Segala yang kotor, yang tadinya senang sekali sidik-sidik omongannya nyelekit, sidik-sidik omongannya pokoknya enggak enak didengar. Perkataan yang sia-sia, perkataan yang kotor itu harus dibuang. Katakan dibuang. Dibuang. Perkataan yang kotor dibuang, tetapi terimalah firman itu dengan lemah lembut, karena firman itu yang menyelamatkan jiwamu. Firman itu yang sanggup, firman itu yang berkuasa, firman yang berkuasa itu sanggup menyelamatkan jiwa. Haleluya, haleluya, amin. Jadi yang berkuasa bukan perkataan. Aku sudah khotbah sedemikian, ngomong sama bojoku, ngomong sama anakku, ngomong sama saudara-saudaraku sampai umur, tetapi kok tidak ada kuasa ya. Yang berkuasa yaitu siapa? Firman Tuhan itu akan bekerja tepat pada waktunya. Amin. Bagian saudara dan saya menabur, katakan menabur. Menabur firman, menabur kebenaran melalui perilaku kita, melalui tutur kata kita. Saudara dan saya di situ sudah khotbah. Saudara dan saya, surat yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Di luar sana mengharapkan saudara, iya toh kehidupan orang Kristen itu. Di luar sana pengen lihat dari saudara
kepengen lihat pikir orang Kristen itu ya, jadi harus berbeda, amin. Tetapi tidak bisa kalau jiwanya kering, sidik-sidik marah. Kenapa jiwanya kering? Kenapa jiwanya kering? Tidak mau praktek kebenaran firman Tuhan. Kenapa jiwanya kering? Tidak mau mencintai peraturan Tuhan. Aku ya koyok ini. Bahkan berkata apa? Orang itu hatinya baik loh Bu, ya. Tetapi cuma mulutnya enggak. Itu salah. Saya katakan salah besar. Ya. Hatinya baik, pasti mulutnya berkata baik. Amin. Kalau hatinya baik, pasti tutur katanya baik. Apa yang keluar dari mulut, keluar dari hati. Kalau hati ini disimpan sampah, yang keluar apa? Kebun binatang. Kalau yang di sini disimpan hal-hal yang baik, hal-hal yang ilahi, yang keluar yaitu perkataan yang membangun. Amin. Saya percaya jiwa yang segar tidak akan mudah mutung. Jiwa yang segar pasti akan terus semangat mencintai Tuhan. Jiwa yang segar yaitu akan mencintai peraturan Tuhan sekalipun tidak enak, sekalipun disalah-salahkan, tidak apa-apa. Ada roh kemuliaan akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Peraturan Tuhan itu memberi apa? Hikmat. Mazmur 19 tadi ayat 8 berkatakan, peraturan Tuhan memberi hikmat kepada saudara dan saya yang tidak memiliki hikmat. Ya, seperti kemarin tuh saudara saya senang banget ya. Tidak cuma ibu yang tangannya sakit itu tadi ya. Ketika saya datang ke depan rumah, deretan rumah yang depan rumah itu teman saya datang. Kok pintunya tutupan terus? Iya, sudah beberapa hari saya tiduran, tidak bisa keluar rumah karena boyok saya ini sedang sakit, tiduran terus, badanku tidak enak. Saya datang ke rumahnya sama Ibu Miki waktu itu, dibuka pintu belakang, terus akhirnya suruh masuk pintu depan. Duduk sebentar, Roh Kudus berkata apa? Ayo praktek kebenaran, tabur benih yang terbaik. Iya Tuhan caranya pakai tanganmu. Saya berkata kok mijit meneh iki. Kalau tadi tangan sekarang boyok, ya ampun ini mlebu kamar ki boyok. Betul, ya langsung. Saya doakan, saya pijit mau puji Tuhan, langsung ambil sarung. Ayo di kamar saja, kalau di sofa kan gak enak. Betul, saya Bu Niki masuk kamar, kata Tuhan, aku cuma alatmu, kau terus bekerja, tak disiti boyoknya itu saudara. Si Tuhan kok ya seperti ada tuntunan, ini loh, urat ini loh yang bikin dia sakit, tak undur-undur dalam nama Yesus, tak undur-undur dalam nama Yesus, pakai minyak tawon. Tidak terjadi apa-apa. Bahkan ketika sampai sore tidak terjadi apa-apa. Terus malam hampir maghrib gitu, saya katakan, piye keadaannya? Sudah bangun ini berarti sudah sembuh. Bahwa puji Tuhan, luar biasa saudara ya, kuasa Tuhan dinyatakan di dalam saudara dan saya. Katakan praktek mencintai apa yang diperintahkan Tuhan itu. Aku mau Tuhan, masalah mau terjadi mujizat atau enggak itu urusan saya. Bersyukurnya saya bangga Tuhan izinkan kami datang ke kampung halaman tidak sia-sia. Yang bikin saya sedih tadi yaitu apa? Nggak ketemu keluarga, nggak ketemu kakak adik, sepi, sunyi, sepi. Tetapi di rumah juga banyak orang, dikerumuni orang. Oleh karena apa? Kedatangan kami membawa hal yang luar biasa. Kedatangan kami bahkan meninggalkan benih yang ilahi. Saya percaya kalau benih yang ilahi sudah kita tinggalkan akan terus tumbuh. Tepat pada waktunya PD Kemenangan pasti akan. Ya Bu Ana datang. Saya kemarin pernah bilang ya Bu Mingki, nanti ya kalau rombongan teman-teman saya datang ke sini, mampir ke sini, ya enggak apa, betul gitu Bu Mingki ya. Nah, Roh Kudus berkata apa? Terus tanamkan benih yang terbaik. Kalau benih yang terbaik kita tanam, itu tumbuh tepat pada waktunya. Nanti saudara dan saya kalau diizinkan Tuhan, kita numpak sepur bareng-bareng ke sana. Haleluya, amin. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan. Jadi mungkin saudara tanya, sedihnya apa Bu? Nggak ketemu keluarga. Senangnya kenapa? Mujizat Tuhan dinyatakan di dalam kedatangan kami ke kampung kemarin. Kita buka sebentar, waktunya kok cepat banget ya. Mazmur 19 ayat yang ke-10.
Seringkali yang menghalangi mujizat itu saudara, yaitu kita bimbang, kok iso ya Tuhan? Tetapi saya sendiri mengalami luar biasa cara kerja Tuhan itu ya, di dalam ketaatan kita. Sudah ketemu Mazmur 19 ayat yang ke-10, kita baca bersama-sama 2, 3. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil. Amin. Takut akan Tuhan itu apa saudara? Suci ya. Seorang ibu mungkin dionek-onek entek ngamek kurang golek. Kenapa ibu ini tidak membalas caci maki dengan caci maki? Ya, bukan karena tidak berdaya, tetapi oleh karena ibu ini takut akan Tuhan. Oleh karena ibu ini takut akan Tuhan. Amin. Masih ada waktunya 5 menit lagi ya saudara. Seorang ibu onek-onek kentek ngamek kurang golek, tetapi ibu ini cuma diam, tidak membalas. Bukan karena tidak berdaya, bisa kalau dia mau membalas. Tetapi kenapa dia kok menang, cuma menang saja tidak membalas? Oleh karena dia takut akan Tuhan. Mau praktek, katakan praktek. Praktek firman Tuhan. Praktek firman Tuhan ya. Sebenarnya jadwalnya kemarin tuh masih banyak saudara. Saya itu masih praktek firman Tuhan ya, misi dalam nama Yesus. Benjolan ini sembuh, tak udah di bumbung ibu tadi itu tuh. Nah, emak saya itu sudah nyusul. Ayo cepat ke sana, makanya tidak bisa tuntas. Kenapa? Di sana sudah menunggu. Karena kedatangan kami cuma disapar berapa hari? Semalam, kurang, harusnya seminggu ya. Jadi iso tuntas dari kampung ujung ke ujung ya. Iso tuntas. Puji Tuhan kemarin Ibu Miki sempat saya bawa ke Berantas, ke perahu, tetapi belum sempat naik ya. Nanti sekali waktu kita bareng-bareng naik ke Berantas. Tahu Berantas Pak? Tahu Berantas ya. Sekali waktu ya Pak Wi ya, kita ke sana ya, pelayanan ya, untuk kemuliaan Tuhan. Benih yang terbaik Tuhan sudah tabur di sana. Tunggu waktunya itu tumbuh ya, ya. Tuhan yang akan mempromosikan setiap kita bidik kemenangan. Tidak ada yang kelewatan ya. Semua akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Tuhan memberkati. Jadi saudara, untuk saudara dan saya memiliki jiwa yang segar, dibutuhkan apa? Kuncinya tadi cintai, katakan cintai. Cintai apa? Peraturannya. Cintai peraturannya. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Ya, yang dibutuhkan, perhatikan jiwamu jangan sampai layu atau kering. Segarkan, puaskan keperluan jiwamu dengan cara yang pertama, kenyangkan dirimu dengan firman Tuhan ya. Maka engkau akan, kalau dirimu kenyang dengan firman Tuhan, maka saudara dan saya akan mencintai yang namanya peraturan Tuhan. Yang kedua, membangun hubungan intim dengan Tuhan. Itu yang akan membuat jiwa saudara dan saya segar. Maka kita akan mencintai yang namanya peraturan Tuhan. Orang yang siap diberkati Tuhan adalah orang yang memiliki jiwa yang segar. Jiwa yang segar itu adalah orang yang siap diberkati Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Meteraikan firman-Mu Tuhan, tolong setiap kami ya Roh Kudus, supaya kami memiliki jiwa yang segar. Dan kami Tuhan mencintai peraturan-Mu Tuhan. Mencintai peraturan itu jaminan setiap kami Tuhan memiliki jiwa yang segar. Itu yang membuat kami siap diberkati, dan kehidupan kami menjadi saluran berkat. Amin. Tuhan memberkati.